ini adalah kasus pembunuhan yang terang benderang pada masa yang lampau, tapi dan membunuh senopati dalam keadaan bertugas tapi diendapkan karena kedekatan lembu sora dengan sang raja atau sang pemimpin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhayo, Salam Sejahtera, Salam Rahayu Wong Ulun Basuki Langgeng. Selamat datang di Mas Masur Channel, para penonton yang membanggakan. Edisi kali ini, Mas Masur Channel akan mengangkat sebuah tema tentang pembunuhan oleh seorang pejabat di masa kerajaan Majapahit yang coba dipatieskan mirip dengan peristiwa pembunuhan Brigadir J atau Yosua yang dilakukan oleh mantan Kadif Propam Polri, Irjen Verdi Sambo. Namun, sebelum para penonton yang membanggakan melihat lebih lengkap, kami mohon untuk like, subscribe, dan share supaya channel kami lebih berkualitas nantinya. Bahwa rakyat, masyarakat kecil pun akan sama di hadapan hukum jika ada orang yang mau mendampingi sehingga punya kedudukan yang sama dalam mata hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhayo, Salam Sejahtera, Salam Kebajikan, Salam Rahayu Wong Ulun Basuki Langgeng. Selamat siang kepada para penonton yang membanggakan. Hari ini kita ingin mendiskusikan satu topik menarik tentang berita-berita yang beberapa waktu ini, sebulan terakhir ini viral, yaitu tentang adanya seorang pejabat negara, dalam hal ini seorang petinggi atau perwira tinggi kepolisian bernama Irjen Verdi Sambo, yang mana saat ini terjerat dengan kasus pembunuhan ajudannya sendiri. Nah, kejadiannya atau dalam perjalanannya, Irjen Verdi Sambo ini pada awalnya dalam laporannya bahwa ada pelecehan seksual kepada istrinya dari ajudannya yang bernama Brigadir Yosua, dan kemudian juga ada satu peristiwa tembak-menembak antar ajudan ketika mendengar istrinya Bu Putri Chandrawati dilecehkan. Kemudian ajudannya yang lain, Barada E atau Barada Richard ini kemudian menembak ajudan yang lain yaitu Brigadir Yosua. Nah, ini fakta awal. Namun setelah jenazah datang di rumahnya di Jambi, kira-kira mulai ada pertanyaan-pertanyaan ketika keluarga yang pertama awalnya tidak dibolehkan untuk melihat jenazah dari sang anak, gitu kan. Jadi orang tuanya itu ada upaya intimidasi untuk tidak boleh melihat jenazah sang anak, tapi dengan berbagai cara akhirnya jenazah bisa dilihat dan bahkan difoto. Nah, ini kemudian juga menjadi bahan dan ada seorang pengacara bernama Pak Komarudin Simanjuntak yang luar biasa kemudian mengawal kasus ini sehingga kasus ini bisa mencuat menjadi perhatian publik. Jadi perhatian publik sehingga kemudian diusutlah peristiwa yang sebenarnya, yang mana sampai hari ini cerita tentang pelecehan daripada istri Irjen Verdi Sambo ini kemudian disudahi, artinya tidak dibenarkan oleh pihak kepolisian itu sendiri, dan tembak menembak itu ternyata juga tidak ada, sehingga keluarga Brigadir Yosua ini tetap mengawal kasus ini beserta dengan pengacaranya Pak Komarudin. Inilah yang disebut adanya advokasi dari seorang pengacara. Jadi upaya perlawanan hukum, upaya
pengangkatan kasus ini ke publik sehingga bisa diberikan pendampingan hukum yang sama sejajar antara pihak yang lebih rendah tingkatannya dengan melawan pihak yang lebih tinggi tingkatannya. Dalam hal ini almarhum Brigadir Yosua yang dalam hal ini diwakili keluarganya melawan Irjen Polisi Verdi Sambo, mantan Kadif Propam. Nah, sampai saat ini kemudian yang terjadi mantan Kadif Propam itu sendiri, Irjen Verdi Sambo telah ditetapkan menjadi tersangka. Di samping ada para ajudannya yaitu Barada Richard Eliezer, ada juga Ricky Reza, Brigadir Ricky Reza, ada juga supirnya Kuat Ma'ruf, dan juga yang terakhir adalah istrinya Bu Putri Chandrawati. Di samping juga ada sekitar 30-an lebih itu para perwira bawahan Irjen Verdi Sambo yang juga diindikasikan terlibat. Nah, itu satu cerita saja. Nah, saya sendiri dalam hal ini sangat menarik karena kasus-kasus yang seperti ini tidak saja terjadi pada masa sekarang, namun pada masa yang dulu mungkin karena kita melihat cerita sejarah juga ada kasus-kasus yang seperti ini. Jadi kalau kita melihat pada masa yang lalu, kita ambil satu cerita di zaman awal Kerajaan Majapahit. Ada seorang tokoh besar bernama Lembu Sora. Beliau ini adalah dikenal seorang loyalis daripada pendiri Majapahit, yaitu Raden Wijaya yang kemudian menjadi raja bergelar Kertarajasa Jayawardana. Nah, Lembu Sora ini dalam satu waktu terlibat suatu kasus. Ketika ada satu pemberontakan yaitu dari Adipati Tuban bernama Ronggolawe yang melawan Kerajaan Majapahit. Nah, dalam pemberontakan Ronggolawe ini Lembu Sora sendiri berada di pihak Majapahit dan tidak ikut keponakannya. Nah, saat itu Panglima Perang Majapahit dipimpin oleh Senopati Kebu Anabrang yang baru pulang dari Sumatera setelah sukses melakukan satu ekspedisi bernama Pamalayu mendudukan Sumatera. Nah, dalam pertempuran antara Majapahit dengan Tuban, akhirnya bertemulah dua pemimpin perang ini, satu Ronggolawe yang dikenal memang Panglima Perang pada masa pendirian Majapahit dan juga Kebu Anabrang. Dalam pertempuran di Sungai Tambak Beras, yang mana disinyalir dari Babat Pararaton yang namanya Kebu Anabrang jelas adalah senopati dalam ekspedisi Pamalayu. Artinya ekspedisi Pamalayu ini lintas laut, dan tentu saja Kebu Anabrang ini sangat familiar dengan hal-hal yang berbau laut maupun air tentunya. Sedangkan Ronggolawe nampaknya sangat familiar dengan perang darat. Nah, entah kenapa mungkin Ronggolawe yang terpancing atau bagaimana, pertempuran tidak dilakukan di darat tetapi di Sungai Tambak Beras. Dalam pertempuran ini jelas yang terjadi kemudian Ronggolawe bisa dikalahkan dengan cara apa? Dengan cara kepalanya dijepit, mungkin karena Kebu Anabrang, Senopati Kebu Anabrang ini lebih berpengalaman di air sehingga lebih lincah. Kepalanya dijepit dan kemudian kepalanya ini dibendamkan ke air. Seperti itu kira-kira. Setelah dibendamkan ke air, kondisi Ronggolawe ini lemas dan kemudian meninggal. Setelah meninggal, nampaknya Senopati Kebu Anabrang ini masih terus berupaya melakukan penyiksaan, sehingga kematian Ronggolawe ini cukup mengenaskan ya, kira-kira begitu dalam sejarah. Nah, melihat kejadian seperti ini, Lembu Sora yang mana merupakan paman daripada Ronggolawe, secara pribadi meskipun secara lembaga berhadapan, tapi secara pribadi tidak tega melihat keponakannya disiksa seperti itu, sehingga dia pun kemudian membunuh yang namanya
Senopati Kebo Anabrang yang sedang melaksanakan tugas menjadi senopati utama Majapahit, sehingga Ranggalawi terbunuh, pemimpin pemberontakan saat itu. Kebo Anabrang juga dibunuh oleh Lembu Sora, yang mana saat itu adalah pemimpin utama senopati perang dari kerajaan Majapahit. Nah, hal ini membuat geger pihak Majapahit sendiri. Di intern Majapahit sendiri geger karena seorang pemimpin perang Majapahit gugur, ditikam oleh rekannya sendiri. Hal ini nyampe di telinga Prabu Kertarajasa Jayawardana. Namun karena memang yang pertama, Lembu Sora ini dikenal sebagai loyalis. Beliau ini orang yang sangat luar biasa loyalnya patuhnya pada Raden Wijaya atau Prabu Kertarajasa Jayawardana. Yang kedua, setelah didalami juga tidak ada motif yang tendensius terkait secara kenegaraan ya, tapi secara pribadi memang akhirnya Lembu Sora terpancing oleh tindakan Kebo Anabrang. Melihat beberapa pertimbangan itu, tentu saja Raja Kertarajasa Jayawardana atau Raden Wijaya kemudian diam dan mengendapkan kasus ini. Ini adalah kasus pembunuhan yang terang benderang pada masa yang lampau, dan membunuh senopati dalam keadaan bertugas tapi diendapkan karena kedekatan Lembu Sora dengan sang raja atau sang pemimpin. Namun beberapa waktu kemudian ada seorang tokoh yang kemudian mengadvokasi. Jadi saya ingat tidak hanya kasus Pak Irjen Verdi Sambo saja ini yang ada yang mengadvokasi atau melakukan satu pendampingan untuk perlawanan hukum, tapi di zaman Majapahit sudah ada hal yang seperti ini. Saat itu ada seorang tokoh yang lain bernama Mahapati. Kita ingin melihat kasus ini. Mahapati kemudian melakukan pendampingan terhadap putra daripada Kebo Anabrang. Jadi dalam hal ini Mahapati atau yang dikenal di Sandiwara Radio sebagai Ramapati melakukan pendampingan kepada keluarga mantan senopati perang Majapahit bernama Kebo Anabrang. Anaknya namanya Mahesa Taruna. Ini kemudian terus menuntut balas dan kemudian sampai sering berkirim surat kepada Prabu Kertarajasa Jayawardana. Kemudian di pembesar-pembesar kerajaan juga diceritakan bahwa Mahesa Taruna ini tidak terima. Nah, ini kemudian pendampingan atau perlawanan seperti ini yang dilakukan Ramapati mampu menggoyahkan sikap daripada Prabu Kertarajasa Jayawardana. Jadi ketika awalnya Prabu Kertarajasa Jayawardana mendiamkan kasus ini, setelah didampingi oleh Mahapati, kemudian kasus ini mau tidak mau dibuka untuk memenuhi harapan publik. Meskipun saat itu tentu belum ada medsos ya, belum ada yang namanya koran ya, tapi sebatas surat atau nawala-nawala saat itu, maupun berhadapan langsung. Nah, kemudian advokasi pendampingan yang dilakukan oleh Mahapati ini kemudian sukses dengan sukses ketika Prabu Kertarajasa Jayawardana kemudian memutuskan Lembu Sora ini tidak dihukum mati sesuai dengan Kitab Undang-Undang Kota Ramanawa, tapi kemudian dihukum buang ke Tulembang. Jadi dari yang awalnya kasus ini dipetieskan, kemudian kasus ini terus digulirkan, sehingga kemudian kasus ini bisa menghukum seorang Lembu Sora, seorang tokoh perwira tinggi yang mana dekat dengan sang raja, yang mau tidak mau raja harus melakukan hukuman supaya hukum berjalan dengan baik, dihukum ke Tulembang. Nah, yang terjadi, Lembu Sora merasa tidak terima. Sebagai kesatria juga Lembu Sora kemudian mengakui bahwa dia salah dan dia tidak mau kalau dibuang ke Palembang. Bagi Lembu Sora lebih baik dia dihukum mati sesuai dengan
Kitab Undang-Undang Utara Manawa. Dalam perjalanannya, Lembu Sora datang ke istana untuk meminta hukuman mati saja daripada dibuang dengan tidak hormat ke Tulembang. Yang terjadi di depan istana, Lembu Sora kemudian dibunuh oleh para perwira Majapahit atau pasukan Majapahit. Ya, barangkali itu satu cerita berakhirnya riwayat seorang loyalis atau orang yang sangat patuh kepada Prabu Kertaraja Sajayawardana atau Raden Wijaya, yang mana akhirnya harus meninggal di depan istana Majapahit yang pernah didirikan bersama-sama. Namun pada dasarnya bahwa pendampingan hukum dalam kasus ini, kasus yang terjadi pada masa Majapahit ini, pendampingan hukum itu perlu, sehingga sebuah kasus kemudian tidak dipetieskan. Sebuah kasus mesti diungkap bagaimana kebenarannya, terlepas kasus itu nanti merembet kemana-mana. Dan di masa Majapahit telah terjadi yang namanya pengungkapan kasus, pendampingan kasus, yang mana Mahapati saat itu atau Ramapati menjadi advokat pendamping daripada Mahisa Taruna, putra daripada Kebu Anabrang yang dibunuh oleh Lembu Sora. Dan saat ini juga yang terjadi, Pak Komarudin Simanjuntak juga mendampingi keluarga almarhum Brigadir Yosua untuk melakukan perlawanan hukum terhadap mantan Kadipropam Irjen Verdi Sambo dan kawan-kawannya. Mungkin itu saja satu cerita. Ternyata pada masa yang lalu dengan masa kini ada satu hal yang kadang-kadang ada kesamaannya. Terima kasih, semoga yang bisa kita ungkapkan ini bisa bermanfaat, bahwa rakyat, masyarakat kecil pun akan sama di hadapan hukum jika ada orang yang mau mendampingi sehingga punya kedudukan yang sama dalam mata hukum. Barangkali itu para penonton Mas Mansur Channel yang membanggakan. Terima kasih telah mengikuti channel kami. Sekelumit cerita sejarah dihubungkan dengan masa kini, bahwa sejarah tidak hanya masa lalu tapi juga ada hubungannya dengan masa kini. Paling tidak ada cerita yang sama. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam sejahtera, salam kebajikan. Arahayu ulun basuki langgeng. Kita berjumpa lagi dalam acara diskusi selanjutnya.